warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Siti Masita dengan NIM 20032110033 dan rekan saya Yoga Oktavian dengan NIM 2003211000133. Kami dari kelompok 5 kelas C Agribisnis Universitas Trunojoyo Madura. Pada kesempatan kali ini kami akan membahas isu pertanian, yaitu berkurangnya ketersediaan lahan pertanian. Oke, sebelumnya kita perlu tahu terlebih dahulu bagaimana kondisi lahan pertanian di Indonesia. Sebagai salah satu bangsa agraris terbesar di dunia, nyatanya Indonesia memiliki persentase sawah terkecil, yakni kurang dari 5% dari totalitas luas daratannya. Luas daratan Indonesia mencapai 188,20 juta hektar dan yang potensial 94,10 juta hektar, yaitu untuk pertanian lahan basah 25,40 juta hektar, tanaman semusim lahan kering 25,10 juta hektar, dan tanaman tahunan 43,60 juta hektar. Persentase ini pun cenderung menyusut dari waktu ke waktu. Padahal, secara sosial, eksistensi lahan pertanian terkait dengan tatanan kelembagaan masyarakat petani dan aspek sosial budaya lainnya. Secara ekonomi, lahan pertanian adalah masukan paling esensial dengan keberlangsungan proses produksi. Dari gambar, dapat kita lihat persentase pemanfaatan lahan di Indonesia. Hutan sebesar 63%, perkebunan 9%, lahan kering 8%, sawah hanya 4%, non-pertanian 2%, dan lain-lain 14%. Kemudian, kita perlu mengetahui apa saja penyebab kurangnya ketersediaan lahan. Nah, ada dua penyebab berkurangnya ketersediaan lahan pertanian. Yang pertama, penciutan lahan potensial dapat disebabkan oleh erosi, longsor, serta pencemaran lingkungan. Lalu yang kedua, akibat alih fungsi atau konversi lahan pertanian ke non-pertanian yang kian meningkat. Selanjutnya, alih fungsi lahan pertanian. Diperkirakan terdapat 3 determinan utama penyebab konversi tersebut, yakni transformasi struktur ekonomi, pembangunan infrastruktur perhubungan, dan otonomi daerah. Terjadinya peralihan fungsi lahan sebagai akibat dari perkembangan penggunaan lahan untuk pemukiman sebagai dampak dari perkembangan jumlah penduduk, perkembangan penggunaan lahan untuk bangunan industri, kantor, hotel, dan lain-lain. Konversi ini secara langsung menurunkan luas lahan untuk kegiatan produksi pangan, sehingga sangat berpengaruh terhadap penyediaan pangan lokal maupun nasional. Faktor-faktor yang mendorong terjadinya konversi lahan pertanian menjadi non-pertanian antara lain adalah 1. Faktor pendudukan. Pesatnya peningkatan jumlah penduduk telah meningkatkan permintaan tanah untuk perumahan, jasa industri, dan fasilitas umum lainnya. 2. Faktor ekonomi. Kegiatan non-pertanian antara lain pembangunan real estate, kawasan perdagangan, dan kawasan lain yang memerlukan lahan yang luas. Sebagian di antaranya berasal dari lahan pertanian termasuk sawah. 3. Faktor sosial budaya. Keberadaan hukum waris yang menyebabkan terfragmentasinya tanah pertanian sehingga tidak memenuhi batas minimum skala ekonomi usaha yang menguntungkan. Yang keempat, kebutuhan lahan untuk kegiatan non-pertanian. Pembangunan real estate, kawasan industri, kawasan perdagangan, dan jasa-jasa lain yang memerlukan lahan yang luas. Sebagian di antaranya berasal dari lahan pertanian, termasuk sawah. Yang kelima, degradasi lingkungan. Kemarau panjang yang menimbulkan kekurangan air untuk pertanian, termasuk sawah. Penggunaan pupuk dan pestisida secara berkelebihan yang berdampak pada lingkungan. Yang keenam, otonomi daerah yang
mengutamakan pembangunan pada sektor yang menguntungkan yang berjangka pendek. Hal ini antara lain tercermin dari rencana tata ruang wilayah yang cenderung mendorong konversi lahan pertanian untuk penggunaan tanah non-pertanian serta rendahnya kemauan politik dari pemerintah daerah. Yang terakhir yaitu law enforcement atau lemahnya sistem perundang-undangan dan penegakan hukum dari peraturan-peraturan yang ada. Selanjutnya, mari kita simak pesan dari Kementerian Pertanian. Jumlah penduduk Indonesia tahun 2019 diprediksi mencapai angka 267 juta jiwa. Dengan rata-rata pertumbuhan 3 juta jiwa per tahun. Maka di tahun 2020, jumlah penduduk Indonesia bisa menembus 270 juta orang. Artinya, kebutuhan pangan Indonesia dipastikan terus bertambah setiap tahun. Namun permasalahannya, banyak lahan pertanian yang telah beralih fungsi menjadi tempat tinggal atau kawasan industri lainnya. Hal itulah yang menjadi alasan pemerintah pusat menelurkan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009. Isinya tentang perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan yang mengatur penetapan lahan abadi agar terlindungi dari upaya alih fungsi. Presiden Joko Widodo memperkuat undang-undang itu dengan Peraturan Presiden atau Perpres Nomor 59 Tahun 2019 tentang pengendalian alih fungsi lahan sawah. Baik, selanjutnya mari kita simak pesan-pesan dari Kementerian ATR BPN. Indonesia merupakan negara agraris dengan luas sawah sebesar 7,1 juta hektar. Alih fungsi sawah di Indonesia sudah sangat tinggi dan mengkhawatirkan. Hampir 200.000 hektar sawah per tahunnya beralih fungsi menjadi tanah non-pertanian, menjadi kawasan perumahan, industri, komersial, dan lain-lain. Sedangkan penciptaan lahan cetak sawah baru rata-rata hanya 60.000 hektar per tahunnya dan butuh waktu yang lama. Untuk mengendalikan kegiatan alih fungsi sawah, saat ini pemerintah terus melakukan verifikasi terhadap lahan sawah untuk menetapkan lahan sawah yang dilindungi. Lahan sawah dilindungi adalah seluruh lahan sawah yang ditetapkan untuk dipertahankan bagi kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan pangan nasional. Mari kita sama-sama menjaga sawah kita dengan menjaga kesuburan dan mengusahakannya secara aktif. Tidak mengalihfungsikannya kecuali dengan izin, serta berperan aktif melaporkan adanya pelanggaran alih fungsi sawah. Dengan pengendalian alih fungsi sawah, maka akan terwujud ketahanan, kemandirian, dan kedaulatan pangan menuju masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera. Baik, yang terakhir, bagaimana sih pendapat Syahrul Yassin Limpo atau Menteri Pertanian Republik Indonesia? Pak, di tengah masyarakat sekarang main medsos, main aplikasi, main Lamborghini, masih berminat enggak sih untuk bertani? Bagaimana Bapak menyuruh petani agar bertani agar swasembada pangan terpenuhi? Apa programnya? Pertanian itu sesuatu yang pasti. Pertanian itu dibutuhkan bagi semua makhluk hidup, lebih khusus manusia. Pertanian itu terkait dengan perut. Oleh karena itu, pertanian tidak pernah sepi dalam kebutuhan yang ada, termasuk dalam memutar ekonomi apa saja. Bahkan pertanian menurut saya menjanjikan sebuah kehidupan yang sangat layak, bahkan menuju kepada orang-orang yang memiliki kemampuan ekonomi di atas rata-rata atau dalam tanda kurung bisa menjadi kaya. Program nyatanya apa? Katanya ada program lahan pertanian pangan berkelanjutan. Itu maksudnya apa tuh?
kita memiliki sebuah kondisi alam yang sangat bagus, oleh karena lahan-lahan persawahan kita yang jumlahnya cukup bagus, katakanlah seperti itu, kita harus jaga dengan baik. Lahan berkelanjutan itu maksudnya ini lahan ciptaan Tuhan yang sudah dibuat oleh pendahulu-pendahulu kita. Jangan dialihkan menjadi rumah, jangan dialihkan menjadi pabrik, jangan dialihkan jadi tempat sepak bola, agar kalian bisa hidup di lahan itu. Tapi kan dengan dialihkan menjadi rumah, apalagi ada bangun apartemen, dia langsung dapat ganti rugi yang sangat besar. Bagaimana? Dan itu kan kemerdekaan orang mempergunakan lahannya. Enggak bisa, karena masalah makanan itu masalah kehidupan. Masalah makanan itu masalah nasional. Masalah makanan itu adalah gengsi dan derajat sebuah bangsa. Oleh karena itu, kalau kau alihkan menjadi bangunan, bangunan bisa bertingkat, tapi sawah tidak. Jumlah penduduk yang makin banyak, setiap tahun kurang lebih 3 juta, kalau lahannya makin sedikit seperti di Jawa ini, besok bersoal dia mau tanam di mana? Jadi bagaimana hukumnya agar hai petani, nggak boleh kau alihkan fungsi? Apa perangkat hukumnya? Bukan hanya petani, bukan hanya petani, semua jajaran pemerintah dan negara harus melarang alih fungsi lahan. Cukup sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon dimaafkan, dan semoga menambah pengetahuan bagi pendengar. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.